Persiapannya udah siap untuk acara tanggal 10. Satukan tekad, mari melangkah dalam berjuang, tak kenal lelah bersama Anies, ukir sejarah presiden kita. Selamat hari ini kawan-kawan Poros Buruh akan merapat dari Karawang Jakarta menuju Stadion JIS. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang menjadi harapan kita tercapai. Amin, menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin, amin, amin. Tanpa dimobilisasi, tanpa nasi kotak, tanpa uang transport. Dan yang di sini yang memang ingin melakukan perubahan. Malam sahabat Arusnews, malam ini bertepatan malam di tanggal 10 yang kita sama-sama tahu tanggal 10 besok merupakan kampanye akbar terakhir dari semua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk di lokasi Jakarta International Stadium, kita sama-sama tahu juga bahwa jadwal besok adalah jadwal paslon 01, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi ada penampakan dan pemandangan yang luar biasa bahwa dari mulai malam ini belum memasuki jam 00 ya, kita sudah dari ujung rumah sakit Sulianti Saroso sampai di depan gedung kebanggaan Pemprov DKI yang dihasilkan dari Pak Anies Rashid Baswedan. Luar biasa, sudah mulai padat dan berbagai nomor polisi seri mobil dari mulai Jakarta sampai luar Jakarta sudah mulai memasuki, bahkan yang bis-bis besar juga sudah mulai memasuki. Kita doakan mudah-mudahan besok jauh lebih meriah lagi, bahkan diprediksi akan melebihi 212 jilid 1 dan 2. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Jakarta International Stadium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Arusnews. Di hadapan kita ada pengunjung atau masyarakat yang dengan sengaja untuk hadir di acara besok kampanye akbar yang diusung oleh pasangan Capres Cawapres Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan kita akan kenalan dengan beliau. Dengan siapa, Pak? Dengan Iwan Diaswara. Baik, Pak Iwan. Ya. Dari mana nih, Pak? Saya dari Depok. Start dari Depok tadi jam berapa, Pak? Tadi sekitar jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat. Perjalanan awal lancar ya? Perjalanan lancar, hanya menjelang ke sini sudah mulai padat. Baik, ya. Pak Iwan, melihat fenomena yang ada saat ini belum memasuki jam 00 ya? Ya. Bahkan bisa dikatakan belum memasuki subuh. Ya. JIS sudah mulai menggeliat dari masa satu persatu. Kesan apa yang ditangkap Pak Iwan? Ya, artinya gini, acara kan besok ya. Tetapi ini malam sudah menyemut lah orang-orang, terutama masalah kendaraan, parkir, dan lain-lainnya ya. Saya nggak bayangin kalau nanti besok pagi bisa masuk nggak. Orang juga mungkin belum tentu bisa masuk gitu ya. Dan kebetulan memang jam sekarang stadion mungkin belum dibuka ya, sehingga dia ngumpul di jalan, menghalangi kendaraan. Baik, tadi Pak Iwan sempat mengkonfirmasi penjaga pintu ya Pak ya? Oh iya. Karena membawa rombongan Pak. Betul. Apa info yang didapat dari penjaga pintu? Info yang didapat, saya pikir tadi mau masuk itu ya daripada di luar. Tetapi mereka mengatakan bahwa mulai nanti jam 4. Sedangkan yang bisa masuk itu adalah karyawan dari JIS itu sendiri. Sementara karyawannya ya untuk mempersiapkan ya Pak? Ya, betul. Baik Pak, prediksi akankah
putaran terakhir kampanye akbar yang diusung dari 01 ini akan melebihi aksi 212 jilid pertama dan kedua? Baik, saya pikir ini akan lebih, karena kalau 212 itu sendiri kan komunitas yang tersendiri itu, tetapi ini berbagai, baik itu 212 ditambah dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya pikir luar biasa, itu Jakarta nanti akan macet besok. Ya. Dan ajakan Pak Iwan buat rakyat Indonesia khususnya yang cinta dengan perubahan, kangen dengan perubahan, seperti apa Pak Iwan? Baik itu. Jadi ajakan buat rakyat agar perubahan ini tetap terwujud. Ya, tentunya kita dukung Anies ini karena dari konsep-konsep yang diberikan, ya itu akan ada satu perubahan. Ya, perubahan itu ke semua sektor, ya, baik itu juga pendidikan, ekonomi dan lain-lainnya. Kenapa kita tidak dukung beliau? Jadi menurut saya mari kita dukung Anies, dan jangan lupa ya, partai yang pengusung itu juga harus kita dukung. Kenapa? Nanti kalau bikin suatu kebijakan didukung oleh pengusung ini. Dan jadi parlemen kuat ya? Betul. Dan saya harapkan ya ada empat ini bisa nanti banyak kursi di DPR RI ini, sehingga suatu kebijakan itu akan didukung oleh DPR RI. Baik, sahabat Tarusius, Ya. dengan latar belakang mega karya yang dihasilkan oleh Anies Rashid Baswedan saat beliau memegang sebagai Gubernur DKI, ini merupakan bukti catatan digital, jejak digital Anies, dan juga mari memperkuat kursi parlemen baik DPR RI, kota kabupatennya, sehingga provinsi, dan ini akan lebih memudahkan nilai perubahan tetap dan terus terwujud di Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium Sabtu 10 Februari 2024. Ada alasan tertentu mengapa tempat ini dipilih. Dalam pidatonya, Anies mengungkapkan alasan mengapa JIS dipilih sebagai lokasi kampanye akbar. Tempat ini dipilih karena ini adalah mahakarya yang dibangun 100 oleh keringat orang Indonesia, yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia, yang dididik pendidikan Indonesia, dan melahirkan karya yang memesona dunia, tuturnya. Anies pun menegaskan setiap pendukung yang hadir di JIS merupakan orang-orang yang menginginkan perubahan. Kita datang di tempat ini karena kita ingin perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan Indonesia. Apakah itu boleh dibiarkan? Apa boleh dilanjutkan? Katanya. Adapun dari ini merupakan hari kampanye terakhir sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Lautan massa memadati Jakarta International Stadium dalam acara kampanye akbar calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pukul 08.00 massa memenuhi stadion berkapasitas 82.000 tempat duduk itu. Selain itu, lapangan JIS yang diperkirakan menampung 10.000 orang juga dipadati oleh simpatisan paslon nomor urut 1 itu. Tidak hanya di dalam stadion, massa juga terlihat memadati area sekitar JIS. Kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia, menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan pada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorbawahkan, kami semua hadir membawa pesan. Kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian.
Karena itu kepada semua yang hadir di sini, kita ingin membawa pesan perubahan yang ingin kita bawa diiringi dengan perasaan cinta kasih, dengan perasaan rahim dan rahman, perasaan merangkul semua, perasaan welas asih. Kita tidak menginginkan negara yang sombong pada rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang tega pada rakyatnya. Ketika negara membantu rakyat, maka negara membantu secara tanpa pamrih. Semuanya, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang telah berjalan kaki, yang telah naik sepeda, yang telah naik motor, yang telah melewati semua hambatan dan rintangan. Terima kasih yang memilih berjuang. Keringat saudara-saudara semua, keringat ibu bapak sekalian, jernih seperti kristal, karena mencerminkan niat tulus yang ada di dalam jiwa raga kita. Jernih yang menyala, jernih yang memukau, yang akan membuat negeri kita maju dan dihormati dunia. Negeri yang warganya sehat, yang warganya cerdas, dan yang warganya menjunjung etika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wow, luar biasa.